Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara pertama dari tim Pro sangat mendukung penuh mosi bahwa pemberian pekerjaan rumah sangat tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya menjelaskan beberapa definisi terkait pekerjaan rumah. Menurut tim kami, pekerjaan rumah adalah suatu tugas akademik yang diberikan oleh guru terhadap murid agar bisa dikerjakan di luar jam sekolah secara mandiri tanpa adanya pengawasan langsung dari guru. Lalu, efektif yang akan kami bahas di dalam debat kali ini yakni suatu cara yang paling tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa secara cepat. Kami juga membatasi pembahasan pada debat pagi hari ini yakni pada konteks era digital. Di zaman digital zaman sekarang, siswa-siswi memiliki akses penuh terhadap internet, dan kami juga mengamati bahwa siswa-siswi lebih memilih untuk langsung mencari jawaban dari suatu soal ke dalam internet daripada ia membuka materi yang ada di buku. Kami memiliki 3 argumen utama, yakni yang pertama, PR tidak menjamin proses belajar yang benar. Karena siswa mengerjakan PR itu secara mandiri, siswa lebih memilih untuk menyalin atau mencontek hasil pekerjaan temannya. Lalu yang kedua, PR tidak memberikan kualitas belajar yang baik karena tidak ada umpan balik secara langsung, tidak ada diskusi satu sama lain, dan tidak ada perbaikan salah atau benar. Lalu yang ketiga, PR menggeser tujuan belajar hanya menjadi menyelesaikan sebuah tugas saja. Jadi kita selama ini realitanya mengerjakan tugas itu bukan menginginkan kepemahaman akan suatu materi, tapi kita mengerjakan tugas hanya untuk melakukan atau hanya untuk formalitas kita sebagai siswa semata. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua saya akan memaparkan beberapa contoh untuk memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Di era digital dengan mudahnya akses internet, jawaban yang kita inginkan bisa kita dapatkan hanya dalam waktu hitungan detik. Seperti yang disampaikan pembicara satu, PR tidak benar-benar membuat siswa memahami materi, melainkan hanya fokus untuk mengumpulkan tugas dan hanya sebagai formalitas. Joki tugas menjadi salah satu contoh di mana siswa menyetorkan tugas kepada penjoki untuk segera diselesaikan dan segera dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak benar-benar belajar dan memahami materi, melainkan hanya fokus untuk mengumpulkan dan menghindari hukuman. Selanjutnya, penelitian dari Harris Cooper menunjukkan bahwa dampak PR terhadap prestasi akademik tergolong kecil. Contoh nyatanya seperti TKA yang baru-baru ini diadakan. Dengan hasilnya yang kurang maksimal, membuktikan dari penelitian tersebut. Akses internet yang mudah justru membuat siswa lebih fokus untuk menyelesaikan tugas daripada berpikir kritis. Pemahaman tidak lahir dari tumpukan tugas, tapi dari kualitas proses belajar. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan ini bahwa dengan adanya pekerjaan rumah tidak efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara satu dan juga contoh yang disebutkan oleh pembicara dua, dengan di era digital ini, siswa dapat dengan mudah mendapatkan akses jawaban yang membuat siswa jadi malas untuk berpikir kritis. Hal ini juga membuat siswa berfokus pada hasil dibandingkan proses pada pembelajarannya. Hal inilah yang membuat PR tidak menjadi efektif atau valid dalam sarana mengukur kemampuan siswa karena tidak ada pengawasan dari guru. Karena guru tidak mengerti apakah pemikiran tersebut adalah pemikiran dari siswa sendiri atau bukan. Kemudian tanpa adanya pengawasan ataupun bimbingan yang seharusnya secara interaktif maupun umpan balik, membuat siswa dapat terjadi potensi kesalahan yang lebih besar. Oleh sebab itu, PR tanpa adanya pemahaman pun akan percuma. Oleh sebab itu, kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya pekerjaan rumah tidak efektif dalam melaksanakan dan meningkatkan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara pertama dari tim kontra tidak mendukung mosi bahwa pemberian pekerjaan rumah tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Karena secara kognitif, manusia dalam memahami sesuatu itu memerlukan 3 cara. Yang pertama, pengulangan, latihan, dan juga penerapan. Dengan adanya PR diharapkan siswa dapat menguatkan kembali materi-materi yang sudah ia peroleh di dalam kelas. Dan juga PR memaksa siswa untuk berpikir agar tidak bergantung kepada guru dan juga teman. Di era digital zaman sekarang,
Siswa dapat mudah mencari bahan materi di internet dan dapat membandingkan metode yang ia gunakan dengan metode orang lain. Jadi, PR dan internet itu memperkaya proses belajar, bukan melemahkan proses belajar. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan riset dalam psikologi kognitif terdapat teori retrieval practice, yaitu proses mengingat kembali materi melalui latihan aktif. Penelitian Educational Psychology Review tahun 2021 menunjukkan bahwa metode ini secara konsisten meningkatkan pemahaman dan memori jangka panjang. Artinya ketika siswa diberi dan mengerjakan PR, mereka sedang melatih otaknya untuk memproses kembali materi yang sedang dipelajari. Contohnya sederhana, siswa tidak akan bisa mahir matematika hanya dengan melihat gurunya mengerjakan soal di papan tulis. Mereka harus mengerjakannya sendiri supaya mereka lebih paham tentang konsepnya. Di era digital, informasi memang sangat mudah untuk didapatkan, tetapi pemahaman tidak datang secara instan. Dibutuhkan latihan, pengulangan, serta penerapan konsep secara mandiri. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra justru menegaskan bahwa pekerjaan rumah efektif dalam meningkatkan pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan bahwa di era digital, PR mendorong siswa untuk mengevaluasi pengetahuan ilmu yang luas secara mandiri, serta PR sebagai alat latihan mandiri dan pemahaman tidak hanya dilakukan dengan cara membimbing, melainkan dengan mencoba dan evaluasi dari kesalahan pada saat mengerjakan PR. Kemudian, PR bukan hanya sekedar tugas tambahan, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang konsisten. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai proses pembelajaran yang efektif. Jadi kami tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan hari ini. Terima kasih.